Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia menggunakan buku SPS Erlangga Strike Pen Series. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu Aku Cinta Sekolahku. Adapun tujuan pembelajaran tema 4 ini adalah mencermati dan membaca puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tentang alam dan lingkungan Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri masyarakat Indonesia. Poin yang A, mencermati isi puisi anak tentang alam dan lingkungan. Pengertian puisi adalah kumpulan kata-kata indah. Puisi terdiri atas bait dan lirik. Untuk mengetahui isi puisi, cermatilah setiap kata dan kalimat dalam puisi. Ini adalah contoh puisi. Bapak bacakan ya, disimak baik-baik. Sungai, karya Ferdiansah. Aliran sungaimu yang deras, jernihnya air sungai, membuat hati menjadi damai. Kau sangat berguna bagi kehidupan para ikan. Mari kawan, jangan cemari sungai. Jagalah untuk tetap jernih, agar kehidupan ikan tetap terjaga. Sudah Bapak contohkan pembacaan puisi. Nanti anak-anak ulang di rumah lagi ya. Pembacaan puisi yang berjudul Sungai karya Ferdiansah. Baik, kita lanjutkan. Puisi tersebut berjudul Sungai. Puisi itu menceritakan tentang apa? Tentang kepedulian seseorang terhadap kelestarian dan kebersihan sungai. Nah, kamu dapat mengetahuinya dari kalimat. Kalimat apa? Mari kawan, jangan cemari sungai, jagalah untuk tetap jernih, agar kehidupan ikan tetap terjaga. Poin yang B adalah mendengarkan puisi anak tentang alam dan lingkungan. Nah, bagaimana cara ketika kita mendengarkan puisi dari teman-teman kita atau orang lain yang membacakan puisi? Nah, poin yang pertama yang diperhatikan adalah ketika mendengar puisi, kamu tidak boleh bersuara, tidak boleh berisik, harus didengarkan dengan seksama ya. Dan poin kedua, suasana harus tenang, tidak ada yang ribut, jalan-jalan atau berlarian, supaya kita bisa meresapi dan memaknai puisi dengan baik. Poin yang ketiga, jika suasana tenang, pembaca jadi bisa membaca puisi dengan baik sehingga memudahkan kita untuk mengerti isi puisinya. Baik, sampai di sini paham kan tentang bagaimana ketika seseorang membaca puisi di hadapan kita. Baik, poin yang C adalah menulis puisi anak tentang alam dan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menulis puisi sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah kamu harus menentukan temanya. Nah, temanya tentang apa? Kalau puisi tadi temanya tentang alam, yaitu yang berjudul Sungai. Nah, kamu bisa menentukan temanya dengan tema yang lain. Contohnya tema tentang keluarga. Bisa judulnya tentang ibu. Atau tema-tema yang lain tentang teman atau sekolah dan lain sebagainya. Dan langkah yang kedua adalah tema adalah sesuatu yang ingin kamu tulis. Poin yang ketiga, jika kamu ingin menulis puisi bertema alam, kamu dapat menuliskan rasa kagum, senang, atau sedih terhadap alammu. Poin yang D, menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi dalam pembacaan puisi anak. Nah, lafalnya harus jelas, intonasinya harus pas, dan kita harus menggunakan ekspresi dalam membacakan puisi tersebut dengan seksama. Saat membaca puisi, sebaiknya memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Adapun yang dimaksud lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua, intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat.
Adapun yang dimaksud dengan ekspresi adalah ungkapan perasaan yang ditunjukkan melalui raut wajah, baru gerak tangan maupun tubuh. Dan poin yang adalah membaca puisi anak dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan waktu membaca puisi? Yang pertama yang harus dilakukan adalah saat membaca puisi, tampillah dengan percaya diri. Harus percaya diri, tidak boleh minder, tidak boleh malu. Dan yang kedua, mempelajari terlebih dahulu puisi yang akan kamu bacakan. Nah, dipahami dulu, baru kita bacakan dan kita sampaikan di hadapan orang lain. Nah, ini ada 5 poin yang harus kita bacakan, yang harus kita lakukan dalam membacakan puisi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang tata cara membaca puisi, tentang pengertian puisi, ekspresi, intonasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini anak-anak baca puisi yang ada di buku-buku atau di majalah-majalah yang lainnya dan membuat puisi sendiri di rumah ya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan selamat berkreasi. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.